Oke, selamat malam. Ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Pak Sohibul? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Malam ini kita membahas berita hasil survei dari Setara Institute, di mana ada 10 kota yang diidentifikasi sebagai kota nggak toleran. Nah, pada 10 kota tersebut, kota Depok yang paling tidak toleran. Nah, saya sedikit agak membahas kota Depok, nanti sekelumit kota Padang. Ya, kenapa kota Depok? Karena saya tahu banyak mengenai kota Depok, hampir setiap hari melewati kota Depok. Oke, secara umum bagi saya, ya, saya mengalami kehidupan masyarakat di kota-kota yang hasil survei Setara Institut tersebut, menurut saya hubungan manusia ke manusianya sangat baik ya. Artinya keramahan sebagai ciri khas bangsa Indonesia itu terlihat sekali. Jadi tidak ada semacam siapa lu, siapa gue gitu. Nah, tidak ada. Jadi saya tidak merasakan seperti itu. Jadi memang kehidupannya ya sangat harmonis. Tapi ya ini ada tapinya. Secara umum dapat diamati, ya dianalisa sedikit kehidupan 10 kota tersebut. Ya mungkin saya perlu memberitahu bahwa 10 kota yang menjadi hasil survei Setara Institut tersebut, saya sudah pernah tinggal lebih dari seminggu. Ya karena memang latar belakang pekerjaan saya ada di proyek, jadi saya sering di kota-kota tersebut. Jadi bisa diamati dan dianalisa lebih dalam dikit. Nah, mungkin melalui pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, ya ini saya yang mengamatinya, kenapa populasi orang-orang Tionghoa di daerah tersebut sedikit? Ya, saya coba pernah amati seperti di Padang, di Aceh, ya bahkan di Depok sendiri, itu populasi orang-orang Tionghoa itu sangat sedikit, tidak seperti pada umumnya. Itu yang pertama, yang kita bisa amati. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa tempat ibadah agama non-muslim itu sangat sedikit juga, bahkan tidak pernah terlihat ada. Nah, ini juga bisa dilihat langsung dengan kasat mata. Nah, yang ketiga adalah kenapa kehidupan aktivitas bisnis itu tidak seramai yang ya mungkin yang kita masukkan dalam kategori oh ini daerahnya memang daerah bisnis. Nah, tidak. Jadi memang ya sepi-sepi adem-adem saja gitu. Ya mungkin karena tadi efeknya populasi orang Tionghoa itunya sedikit, di mana orang Tionghoa kan punya latar belakang pebisnis, nah sehingga pebisnis di daerah-daerah itu suasana bisnis di daerah itu tidak begitu semarak. Lalu fasilitas umum, nah ini kita langsung bisa rasakan fasilitas umum di daerah yang masuk dalam dalam surveinya si Setara Institut, itu fasilitas umumnya seperti jalan, sungai, taman,
itu terlihat tidak terawat, ya, alias kumuh. Apalagi kalau sungainya gitu, wah itu kotor, jalannya berlubang, tamannya itu ya Pak, ya berantakan, nggak tertata dengan rapi, ya. Nah, lantas kalau kita perhatikan di jalan-jalan, di jalan raya itu banyak banget itu peminta-peminta sumbangan dengan mengatasnamakan membangun masjid dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita di Depok mungkin setiap setiap traffic light, nah itu pasti ada. Nah, terus ini khusus Depok ini. Nah, itu ampun-ampunan itu. Macetnya luar biasa. 11-12 lah dengan Jakarta. Nah, apalagi ini sekarang sudah mulai diumumkan ada perubahan dari pandemi menjadi endemi, ya, sehingga kegiatan masyarakat juga sudah mulai lagi. Wah, itu macetnya luar biasa. Jadi bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, saya sedikit kalau coba melihat Padang. Nah, ini saya juga lama tinggal di Padang, ya beberapa minggu, tapi berkali-kali ke Padang. Nah, kita coba kalau ke Padang, lalu mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, itu ada yang kita lihat tidak seperti bandara-bandara lain. Ya, kalau di bandara lain itu kan kalau kita kepingin Starbucks ada, kepingin KFC ada, kepingin apa Pizza Hut ada, pokoknya apa yang kita rasakan di bandara-bandara lain itu ada, tapi di Padang tidak ada. Indomart, Alfamart itu tidak ada. Adanya di sana setahu saya itu Minang Mart. Jadi kalau kita kepingin minum kopi sambil nunggu pesawat, nah itu diseduhlah kopi kapal api. Lantas kalau kita lapar gitu ya sudah kita makan pop mie. Nah itu bandaranya itu. Sampai pernah saya bertanya kepada teman saya, kenapa ya di sini kok tidak ada seperti itu? Oh nggak boleh katanya. Nah, itu. Jadi memang unik. Lalu kalau kita mengerjakan proyek di daerah tersebut, waduh, nah itu ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui sehingga kita bisa sampai bekerja. Dan itu kalau menurut saya, wah proses untuk bisa memulai pekerjaan itu memang rumit. Nah, saya pernah ngobrol dengan supir taksi, ya ketepatan waktu itu saya naik taksi dari bandara ke Kota Padang. Nah, itu saya melihat di kiri kanannya, nah itu rumahnya ya ya sangat sangat apa ya? Ya mungkin tidak layak ya. Artinya perbedaan antara bandara yang begitu megah dengan rumah di sekitar-sekitarnya itu sangat jomplang. Nah, itu saya pernah tanya kenapa ya kok tidak tidak anu gitu ke tukang taksinya. Nah, ya padahal banyak loh orang-orang Padang yang ada di Jakarta itu hebat-hebat. Iya Pak katanya, itu tukang taksinya nak bercerita kalau kita memang mau maju itu kita harus berani keluar dari Padang. Jadi ya ke kota besar Jakarta. Nah, nanti di Jakarta dia bekerja dan menjadi lebih maju, dia kembali pulang kampung. Nah, itu dari sisi apa yang bisa kita amati. Nah, kalau kita analisa sedikit, pada umumnya di 10 kota yang ditengarai tidak toleran itu partai penguasanya itu rata-rata PKS. Ya, jadi memang PKS yang apa? Kalau di Depok itu sudah 2 kali ya, jadi PKS menang. Nah, sekarang kita coba masuk kepada apa pengaruhnya pada apa? Pada rakyat. Begitu ada dinyatakan bahwa kota ini intoleransinya tinggi. Nah, itu mungkin yang langsung berimpact adalah investor itu akan jarang masuk ke kota tersebut.
Nah, kalau kita mengatakan investor itu memang rata-rata ya orang-orang Tionghoa ya. Jadi orang-orang Tionghoa ya pasti mungkin agak sedikit ya tidak tidak apa namanya tidak nyaman bagi dia kalau itu di daerah intoleran untuk mengembangkan bisnisnya. Ya, karena mereka kan kemanapun mereka bermukim, ya orang Tionghoa itu kan pasti mereka selalu ingin coba berusaha dan lain sebagainya dengan menanamkan investasinya. Ya akibatnya apa? Impact kepada warga di situ. Nah, itu peluang kerjanya agak sulit. Ya, kalau kita lihat di Depok ini, akibatnya apa? Peluang kerja untuk ya anak muda atau orang-orang yang sudah dewasa itu agak sulit. Nah, sehingga alternatif lain adalah banyak menciptakan usaha sendiri, entah gerobak atau warung tempel dan lain sebagainya. Nah, ini warung-warung tempel ini karena tidak diatur oleh pemerintah kotanya, itu wah terkesan bangun sana, bangun sini, wah tidak tertata rapi lah. Kita bisa lihat di jalan apa, di depan komplek Brimob itu, wah itu tidak tertata rapi. Ruko dengan warung tempel dan lain sebagainya tidak tertata dengan rapi. Lalu ya cenderung harga, kalau saya amati harga harga apa namanya harga jual barang di daerah ini agak sedikit lebih mahal. Nah, sementara daya beli masyarakatnya rendah. Nah, jadi itulah kejomplangannya. Ya, impact kepada warga yang ya tadi begitu dicap itu sebagai intoleran, itu warga itu akan berdampak kepada warganya. Nah, selain daripada itu, ya ini pengamatan saya, harga tanah ataupun rumah itu kenaikannya tidak sesignifikan di daerah lain. Ya, contoh kalau misalkan kita beli rumah di daerah Depok tahun 90, lalu kita ingin menjual sekarang, nah itu harganya itu kenaikannya itu tidak sesignifikan dengan kalau kita beli rumah di Jakarta Barat. Nah itu harganya langsung melejit nggak karu-karuan. Nah, kalau di sini agak sedikit lambat. Itu pun jarang pembelinya. Ya, jadi kalau saya amati ya, ini khususnya di komplek-komplek itu jarang ada orang Tionghoanya. Ya, kalaupun ada, itu pasti itu karyawan. Dan karyawannya juga tidak karyawan yang top management lah, mesti yang middle ke bawah. Ya, jadi cenderung perumahan itu hanya dibuat ya untuk tempat menginap, tidak bisa untuk ya sembari usaha dan lain sebagainya. Saya coba pernah mengamati ada muncul toko A, tidak lama kemudian tutup. Muncul ini refleksi itu, nah tutup. Oh nanti salon apa baru muncul, tidak lama kemudian tutup. Jadi memang komplek itu tidak kehidupan bisnisnya itu tidak aktif. Nah, itu yang menjadi kerugian bagi kita kalau ya kita itu kota kita itu dicap sebagai intoleran. Nah, itu dari kita. Ya, saya tidak tahu bagaimana kebijakan masing-masing pemerintahan daerah tersebut, tapi itulah impact-nya kalau ya kota kita itu dinyatakan intoleran. Jadi beda sekali dengan kota-kota ya, contoh di kota Solo, kota Surabaya, atau bahkan kota Balikpapan. Nah, itu perkembangannya luar biasa. Ya, saya pernah berkunjung ke Jambi, pernah berkunjung ke Padang. Dulu Jambi itu ada di bawah Padang itu, tingkat kemajuannya. Tapi sekarang, nah itu perbedaannya jauh banget. Jambi itu justru jauh lebih maju, apalagi Palembang. Nah, itu kalau kita amati lebih detail lagi, oh ternyata di situ itu populasi orang Tionghoanya banyak.
Sehingga orang Tionghoa inilah yang menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Jadi itu mungkin yang saya amati, ya mudah-mudahan kita bisa berubah, pemerintahan kota kita bisa berubah agar tidak dicap sebagai kota yang intoleran. Ya, begitu dicap sebagai kota intoleran, kita warga itu pasti merasa rugi. Ya, akan berdampak langsung ke kita. Mungkin ya tadi pemerintah punya cara, oh ini keberpihakan sehingga investor yang dari ini tidak boleh masuk di sini, ini warga kami dan lain sebagainya. Ke depan untuk supaya bisa maju ternyata tidak bisa seperti itu. Keberpihakan itu adalah, ya kalau kita renungin baik-baik, kata-kata keberpihakan itu sebetulnya kata-kata pembodohan gitu. Ya, tak ada manfaatnya untuk kita itu sebetulnya. Lebih bagus kita berkompetisi sehat agar semua tetap maju. Demikian analisa dan amatan Cak Ompong. Terima kasih.